Cerita diawali dengan sebuah narasi atau berita yang menjelaskan tentang fenomena tanah amblas yang terjadi di beberapa negara. Dari lubang yang amblas tersebut, muncul makhluk asing bernama Reaper yang diperkirakan sudah berada di sana selama ribuan tahun. Dalam kurung waktu 2 bulan sejak kemunculannya, sebanyak 95% populasi umat manusia lenyap. Namun yang menarik adalah Reaper hanya menyerang manusia yang berada di bawah ketinggian 8.000 kaki, sehingga mau tidak mau 5% umat manusia yang tersisa harus naik ke dataran tinggi di atas 8.000 kaki atau sekitar 2,4 km di atas permukaan laut untuk bisa bertahan hidup. 3 tahun sejak kemunculan Reaper, kisah akan berfokus pada para penyintas yang berada di pegunungan Rocky, Colorado ketika seorang bocah bernama Hunter nekat melewati batas aman di bawah 8.000 kaki hanya untuk mencari buah cecenet, di mana ide tersebut berakhir dengan ketegangan ketika Hunter yang masih sedang asik meneropong tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Reaper, dan inilah yang terjadi. Selamat dari Reaper, Hunter pun pulang ke pengungsiannya yang berada pada ketinggian 8.460 kaki dengan total populasi sebanyak 193 jiwa, di mana Hunter langsung menceritakan kejadian barusan kepada Will, ayah kandungnya, dan berjanji tidak akan pernah melakukan itu lagi. I can't lose you. I need you to understand that. Dia bernama Katie, sahabat dekat Will yang selalu setia menemaninya berburu rusa, di mana Will menceritakan tentang apa yang sudah Hunter lakukan tadi pagi, bahwa Hunter bukan hanya sekedar mencari cecenet, melainkan pergi ke lokasi tempat ibunya tewas yang terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. He didn't just go there to see Red Rock. It's the last place he saw his mother. Saat pulang sembari membawa hasil buruan, Will melewati satu rumah tetangga bernama Nina yang diketahui sering melakukan eksperimen untuk menemukan bahan peluru yang cocok agar bisa menembus kulit Reaper, karena diketahui jika kulit atau sisi Reaper sangatlah kuat, bahkan tidak mempan terhadap bom ataupun rudal sekalipun. Malam harinya saat Will sedang tidur nyenyak, ia tiba-tiba dibangunkan oleh suara Hunter yang mengalami sesak nafas, sehingga diketahuilah jika Hunter putranya ternyata mengidap asma yang sangat parah dan membutuhkan tabung oksigen, filter oksigen untuk mengatasi penyakit asma tersebut. Deep breaths. Oh, I love you, man. Masalahnya adalah tabung filter oksigen yang Will miliki hanya tinggal tersisa 1 lagi, sedangkan jarak dari pengungsian ke rumah sakit terdekat jaraknya lumayan jauh dan berada tepat di tengah zona merah di bawah ketinggian 8.000 kaki. Tak ingin membuat Hunter panik, keesokannya Will berusaha untuk seolah tidak terjadi apa-apa dan tetap melakukan aktivitas harian mereka, yaitu merawat kebun kentang yang berada di belakang rumah. Dengan kentang itulah Will bisa mendapatkan beberapa makanan modern yang tersisa, seperti makaroni yang dibarter atau ditukar dengan kentang hasil panennya. Happy birthday. Malamnya, penyakit asma Hunter kembali kambuh, yang karena tabung oksigennya sudah habis, Will terpaksa menggantinya dengan suntikan obat penenang untuk membuatnya tetap tenang sementara waktu. Sadar jika ini tidak bisa terus dibiarkan, Will mau tidak mau harus pergi ke rumah sakit terdekat yang ada di zona merah. Ia pun menemui Nina, tetangganya, untuk meminta bantuan. Namun dengan fakta bahwa belum ada peluru yang dapat menembus kulit The Reaper, Nina pun menolak ajakan tersebut. In Boulder will have a crate of them. But if I don't go, Hunter dies. So what? Do me a favor, Nina. Let's go. Let's die together. You studied them for years. Kesal dengan penolakan Nina, Will pun mengungkit masa lalu Nina yang berhubungan dengan kematian istrinya, yang ternyata Nina dan mendiang istri Will dulu adalah sahabat dekat, sama-sama peneliti, ilmuwan yang pernah berjuang menghadapi Reaper. Nahas, istri Will dan kawan-kawan lain harus mati dalam satu insiden dan hanya menyisakan Nina seorang yang masih bertahan hidup. You owe me this much.
For Tara. Even if you make it there, they'll be there waiting for you. Sesaat setelah Will pergi, Nina menunjukkan progres yang pesat dengan alat penemuannya, yaitu sebuah kompas yang sudah dimodifikasi menjadi alat pendeteksi Reaper. Will sendiri langsung pulang ke rumah dan menitipkan Hunter kepada tetangga yang lain, di mana pada keesokan paginya, Will mendatangi tempat penyimpanan senjata yang memang bebas digunakan oleh siapapun selama itu untuk kemaslahatan bersama. Tak disangka, Katie mengajukan diri untuk ikut dengan Nina yang juga sudah menunggu di luar. You can't go out there alone. You need a partner to watch your back. Right, Nina's going with me. Bertiga mereka akan melakukan perjalanan beresiko tinggi untuk mencapai rumah sakit terdekat, di mana Nina menunjukkan kompas ciptaannya semalam dan menjelaskan jika tubuh Reaper menghasilkan semacam medan magnet yang cukup kuat, sehingga dengan alat tersebut mereka bisa mengetahui keberadaan Reaper dari jarak kurang lebih 800 meter. Beberapa menit berjalan di zona merah, Will dan kawan-kawan menemukan bangkai mobil militer bekas peperangan dengan para Reaper, di mana ketegangan sempat terjadi saat Katie ingin buru-buru melanjutkan perjalanan, sedangkan Nina masih ingin tetap di sana setelah menemukan sisik Reaper. Namun Will berhasil melerai dan membuat situasi kembali kondusif. Yang mengejutkan adalah mereka menemukan beberapa ekor kuda yang masih hidup berkeliaran di tengah hutan, sehingga bisa disimpulkan bahwa Reaper hanya menyerang manusia saja, tidak dengan hewan ataupun binatang-binatang kecil. Tiba di area ski yang ada kereta gantungnya, kompas Nina mendeteksi adanya kemunculan Reaper yang mulai mendekat, di mana Katie yang terlalu ketakutan pun spontan berlari sendirian menuju garis aman yang sebenarnya masih sangat jauh, sedangkan Will dan Nina menaiki sebuah kereta gantung yang masih berfungsi sehingga... Ya, Reaper tidak mempan terhadap peledak sehingga Katie mau tidak mau harus ikut kereta gantung bersama Will dan Nina. Ia menaiki salah satu tiang untuk meraih mereka berdua dan... Ketegangan belum selesai, Reaper terus mengejar sedangkan peluru Nina sudah habis, di mana saat mereka hampir sampai ke garis aman, tali kereta tiba-tiba terputus yang membuat mereka semua terjatuh sehingga inilah yang terjadi. Malamnya di sebuah penginapan yang terbengkalai, Will dan kawan-kawan pun bermalam di sana sembari membahas terkait sosok Reaper yang sampai detik ini masih menjadi misteri. Bagaimana tidak, fakta baru yang memperlihatkan Reaper tidak menyerang hewan dan binatang-binatang kecil sontak membuat mereka bertiga syok. Katie berteori jika Reaper adalah makhluk yang dikirim Tuhan untuk melenyapkan seluruh umat manusia. Beda lagi dengan Nina yang berteori jika mereka adalah para alien yang dikirim untuk menguasai planet bumi. Sementara Will memiliki asumsi sendiri jika Reaper sengaja diciptakan oleh pemerintah atau elit global untuk menekan jumlah populasi manusia di muka bumi ini. So how do we take our place back? They came out of nowhere, all at once. Keesokannya mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah terowongan bekas tambang yang jalan masuknya masih berada di garis aman. Menurut Will, jalan keluarnya nanti juga masih berada di garis aman alias di atas 8.000 kaki. Namun Nina tetap khawatir andai kata itu tidak akurat, sehingga timbullah sedikit keraguan, tapi tetap melanjutkan perjalanan karena sudah terlanjur berada di sana. Let's go. Bermodalkan senter helm tambang sebagai pencahayaan, mereka pun berjalan menelusuri terowongan yang gelap gulita sampai akhirnya menemui jalan buntu yang sudah dikunci dengan rapat. Tak menyerah, Will menemukan jalan lain yang mengharuskan mereka menuruni anak tangga menuju ke bawah yang pastinya itu sudah melewati garis aman. Namun, masih dengan alasan yang sama, yaitu sudah terlanjur masuk, Nina akhirnya bersedia untuk ikut.
Ketika mereka sudah di bawah, Will dan kawan-kawan langsung mendapat kejutan dari sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan dan tiba-tiba... Ya, itu adalah Reaper yang langsung mengejar mereka bertiga, di mana Nina menyuruh Will dan Katie untuk menahan nafas setelah diketahui jika Reaper menggunakan tentakel bercahayanya untuk mendeteksi karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Tak kuat menahan nafas selama-lama, Reaper pun akhirnya menyadari keberadaan mereka bertiga, di mana Katie akhirnya menjadi orang pertama yang mati, dengan Will dan Nina yang tidak bisa berbuat apa-apa. Setibanya di permukaan yang berada di garis aman, Will dan Nina pun berjalan hingga sampai di sebuah pondok dengan mobil sheriff yang sudah terparkir selama 3 tahun. Mereka berdua bermalam di sana sambil membahas terkait apa yang Nina lakukan selama ini. Ya, seperti yang kita tahu, Nina adalah seorang peneliti yang mencoba menemukan cara untuk membunuh Reaper. Menurutnya, kulit atau sisi Reaper dilapisi oleh medan listrik yang menjadi sistem pertahanannya. Jikalau Nina punya magnesium oksida untuk melapisi sebuah proyektil peluru, secara teknis, Reaper bisa dibunuh dan manusia tidak perlu lagi terkurung di dataran tinggi seperti saat ini. A magic bullet? Literally a magic bullet. It's not magic, it's science. It's a guess. Keesokannya, menggunakan mobil yang masih menyala, Will dan Nina langsung berangkat menuju rumah sakit yang dituju. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung masuk dan harus bergerak cepat untuk mendapatkan apa yang mereka cari. Di mana saat Will sudah berhasil mendapatkan beberapa tabung oksigen untuk putranya, muncullah Reaper yang menyerang secara mendadak dan... Ya, Will berhasil membunuh Reaper setelah menembak tabung gas berisi magnesium oksida, sehingga makin kuatlah teori Nina tentang melapisi peluru dengan campuran tersebut. Namun untuk bisa mendapatkan magnesium oksida dalam bentuk cair, mereka harus pergi ke laboratorium lama milik Nina yang jaraknya beberapa kilometer dari rumah sakit ini, sehingga tanpa buang waktu lagi, Will dan Nina langsung meluncur saat itu juga. Tiba di laboratorium, Nina membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mempersiapkan pelurunya, yang bukannya membiarkan Nina fokus melakukan pekerjaannya, Will malah membahas terkait foto Nina bersama keluarganya yang mati dalam kejadian 3 tahun lalu, sehingga bukannya memanfaatkan waktu 5 menit yang singkat itu, konsentrasi Nina pun jadi terdistract oleh kesedihan yang muncul dalam pikirannya. The worst part is I chose not to go to that game. I'm sure you've had the same thought about Tara. Selesai dengan pelurunya, Nina langsung melakukan uji coba pada kulit Reaper yang sudah ia bawa dan tebak apa hasilnya? Ya, peluru itu masih belum berhasil menembus sisi Reaper, namun Nina tak ingin menyerah dengan cepat dan akan langsung mencari campuran lain yang lebih tepat, sehingga Will disuruh pulang duluan demi untuk keselamatan putranya. I won't need your help to get back. I'll be on the road right behind you. There's no point in you dying here with me. Go. Go be with Hunter. Saat Will sudah berangkat, Nina terus melakukan uji coba dengan mencampurkan bahan lain yang ada di lab tersebut, di mana secercah harapan akhirnya muncul ketika Nina memanaskan cairan tersebut dan... Entah berhasil atau tidak, kita akan kembali pada Will yang masih dalam perjalanan sampai ketika ban mobil belakangnya bocor, Will pun terguling sebelum berhasil mencapai garis aman. Beberapa Reaper pun datang ke arah Will yang memaksanya untuk menaiki bukit dengan cepat, yang karena struktur tanahnya berbatu dan sulit dinaiki, Will harus terjebak tepat 1 meter menuju garis aman sehingga...
Ya, entah bagaimana Nina bisa dengan cepat sampai di sana, namun ia sudah berhasil menemukan peluru yang dapat membunuh Reaper sehingga Will akhirnya berhasil diselamatkan. Yang menarik adalah para Reaper ini bukanlah makhluk hidup melainkan sebuah mesin alias robot, sehingga dapat disimpulkan jika teori Nina tentang alien yang ingin menguasai planet bumi mungkin ada benarnya. Itulah alasan kenapa Reaper tidak pernah tidur, tidak pernah bernapas, dan tidak pernah naik lebih dari ketinggian 8.000 kaki karena mungkin sudah diprogram seperti itu oleh ciptaannya. It's not a living creature. That's programming. By who? Alasan kenapa 8.000 kaki masih menjadi misteri. Yang terpenting sekarang, mereka sudah berhasil menemukan cara efektif untuk membunuh Reaper dan akan menyebarluaskan informasi ini ke semua orang untuk mengambil kembali dataran rendah yang menjadi hunian umat manusia. Radiator blew half a mile back. Tiba di pengungsian, Will langsung menemui Hunter putranya, sementara Nina mengibarkan bendera tanda harapan dan perlawanan. Mereka mulai memproduksi peluru yang Nina temukan dan menjadi awal baru bagi umat manusia yang tersisa di muka bumi ini. Terakhir, setelah Will dan umat manusia yang tersisa mulai mengambil kembali tanah yang mereka miliki, muncul benda angkasa yang jatuh di langit. Besar kemungkinan itu adalah alien yang datang membawa cara baru untuk menguasai planet bumi.